Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial ya. Kemudian kita akan masuk ke direktori 128, yaitu terkait dengan traversing elemen, atau kalau bahasa sederhananya terkait dengan induk dan anak atau parent dan induknya ya. Kita akan clear screen. Kita akan masuk. Nah, di sini kita sudah memiliki file atau folder ya. Ini untuk keterangannya kita sudah punya. Jadi di sini parent elemen node adalah sebuah node pada DOM, dokumen object model, yang merupakan elemen induk atau elemen yang menaungi elemen lain di dalamnya. Setiap elemen pada halaman web biasanya memiliki sebuah parent elemen kecuali untuk rootnya. Rootnya itu HTML-nya ya. Nah, kalau misalkan kita membuat file HTML kan dimulai dari HTML tuh, itu adalah rootnya. Sebagai contoh, jika terdapat elemen div yang terdiri dari beberapa elemen lain di dalamnya seperti paragraf, span, UL ataupun div lagi, maka akan menjadi parent dari elemen-elemen tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat dasarnya seperti ini ya. Misalkan kita memiliki variabel elemen, kita akan ambil dari sebuah elemen yang berdasarkan ID-nya. Kemudian di dalamnya kita bisa tentukan parent elemennya. Ini untuk mendapatkan parentnya. Ini contoh penggunaannya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk penggunaan parent ini ya. Kita akan buat sebuah file index.html. Kita akan buka, kita akan buatkan sebuah basic tag HTML seperti ini ya. Nah, CSS-nya kita hapus. Nah, JavaScript-nya juga akan kita pindahkan ya. Ini akan kita taruh di bagian bawah. Karena kalau misalkan kita menggunakan atau mengambil mengeksekusi sebuah elemen, elemennya itu harus terbaca dulu, karena script ini membacanya urut-urutannya dari atas ke bawah. Sebelum kita panggil atau elemennya kita ambil menggunakan JavaScript, si elemennya itu harus terpanggil terlebih dahulu. Jadi harus kita taruh di bagian atasnya, baru JavaScript-nya kita taruh di bagian bawahnya ya. Nah, misalkan saya mau buat di sini sebuah tag div ya. Saya membuat tag div. Saya akan buat kelasnya adalah main, kemudian di dalamnya kita akan menambahkan sebuah paragraf yang kelasnya adalah not. Sekarang emetnya udah muncul ya. Jadi ketika kita enter, maka di sini sudah muncul. Ini adalah not. Nah, jadi lebih cepat ya dengan menggunakan emet untuk ketika kita membuat sebuah tag HTML. Kemudian di dalamnya kita memiliki tag div lagi. Nah, ini misalkan kita menggunakan ID-nya adalah parent. Kemudian di dalamnya kita memiliki UL, kemudian ada LI. Nah, LI-nya ini akan kita kali menjadi 3 ya. Nah, kita enter. Nah, di dalamnya kita child elemen 1 misalkan ya. Kemudian kita masuk lagi elemen 2 misalkan, ya tambahkan lagi di sini ketiga child elemen 3. Oke, ini ya. Nah, kemudian di sininya kita akan tambahkan sebuah heading 1. Heading satunya ini kita buat parent elemen, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita habis UL kita tambahkan ini sebuah paragraf. Nah, paragrafnya ini kan kita ini merupakan child element, misalkan seperti ini ya. Nah, kita sudah memiliki tag untuk HTML-nya. Nah, sekarang kita akan buka buat sebuah tag untuk JavaScript-nya. Kita tekan A, kita buat folder JS dan file script.js. Nah, kita buka lagi. Oke, di dalam file scriptnya baru kita akan lakukan beberapa hal ya.
Nah, sini kita akan buat misalkan sebuah variabel namanya node. Nah, node ini kita akan buat dari dokumen. Oh, ini kita kasih sama dengan ya, karena kita akan membuat variabel dokumen. Nah, kita akan lakukan menggunakan query selector ya. Query selector. Nah, kita akan ambil dari node. Kemudian kita akan cetak console.log. Nah, kita akan ambil dari node dot parent node. Nah, kita akan ambil dari parent node-nya. Kita akan tambahkan titik koma. Oke. Ini kan kita memiliki node nih. Nah, parent-nya ini harusnya adalah div ya. Kita akan coba jalankan menggunakan live server, Ctrl L. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, kita akan buat dia menyamping. Seperti ini codingnya. Nah, kita akan tekan escape. Ya, sidebar-nya kita tutup. Ini kita buat lebih kecil dan codingnya ini lebih lebar. Oke, seperti ini ya. Kita akan inspect ini. Kita masuk ke konsol. Kita akan kecilkan tulisannya. Lihat di sini div. Nah, ini divnya panjang ya. Nah, tapi sudah ketahuan bahwa parentnya adalah div ID-nya main. Teman-teman kalau misalkan lihat, ini adalah node nih kelasnya. Nah, parentnya atau induknya ini adalah div main. Jadi kita bisa mendapatkannya dengan cara seperti ini. Node.parent node. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa cara mendapatkan elemen child dengan yang lain ya. Misalkan saya buat sebuah variabel lagi di sini. Parent elemen misalkan. Nah, parent elemen kita akan ambil dari dokumen dot get element by id. Nah, misalkan kita akan ambil dari parent. Tadi kan kita memiliki id parent ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi nih. ID div-nya parent. Di sini ada heading 1, ada UL, kemudian ada P. Nah, ini bisa kita dapatkan. Misalkan kita ingin mengambil first child-nya dulu. Kita akan cetak console.log. Kita akan ambil dari parent elemen dot first child. Nah, kita akan mengambil yang bagian pertama. Kita akan save. Nah, lihat elemen pertamanya adalah teks. Kita lihat lagi di sini ini teks ya. Dua paragraf teks. Kalau misalkan kita turunkan ya ini panjang. Ini elemen pertamanya. Nah, itu dengan menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengambil isinya. Misalkan kita console.log parent element dot first child dot node name. Nah, itu bisa mengambil nama dari node-nya. Misalkan seperti ini ya, kita save. Nah, ini namanya teks bisa. Ataupun kita bisa mengambil untuk yang terakhir. Di sini juga bisa. Caranya kita bisa menggunakan console.log parent element dot last child. Nih, lihat. Kita save. Ini juga teks ya, yang terakhir. Ini yang pertama, ini ya, heading. Kemudian yang terakhir, ini sebuah paragraf. Ini juga sama. Nah, kalau mau mengambil semuanya, kita bisa menggunakan perulangan. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah variabel let child element. Kita akan ambil ini, kita akan ambil dari elemen dot child ya, parent element dot child. Ini tidak kita ambil dari sini. Kita akan ambil dari parent element dot children. Nah, kita akan ambil dari sini. Kita akan ambil semuanya. Nah, kemudian kita akan lakukan perulangan for. Nah, kita akan
buat sebuah variabel i, kemudian kita akan ambil dari child element dot length, kita ambil dari sini ya, kemudian kita akan incrementkan dengan 1. Nah, kemudian dalamnya kita akan cetak berdasarkan indeksnya, child elemennya ya. Kita coba save. Nah, lihat di sini. Ini ada heading 1 UL. Nah, ini ada panjang UL-nya ya. Ada UL, LI. Ini. Ini ada UL, kemudian ada P ya, ada heading 1. Ini kita ambil dari ini, child ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan next sibling. Nah, ini juga sama ya, bagian dari ini. Misalkan kita ambil dari parent elemen. Parent elemennya kita pakai lagi ya variabelnya. Kemudian kita akan dokumen dot get elemen by ID. Misalkan kita akan gunakan parent juga ya. Kemudian child elemen. Nah, kita akan ambil juga yang sama ya. Nah, di sini kita akan gunakan while. Nah, selama bernilai true dia akan eksekusi. Kita akan child elemen tidak sama dengan 0. Kita akan cetak terus. Kita akan console.log child element, kemudian child element kita akan isi dengan get element dot next sibling. Nah, ini kita akan gunakan element dot next element sibling. Ini kita akan gunakan next sibling yang ini ya. Nah, kita coba save. Nah, ini child element tidak ketemu ya, child elemennya. Console dot oh, ini menggunakan bukan children tapi menggunakan first child. First child. Kita save. Nah, baru kita dapatin ya ini. Ini datanya mirip dengan yang atas, kita bisa mendapatkannya heading 1, kemudian teks, kemudian paragraf. Ini sudah berhasil kita dapatkan. Nah, untuk tutorial ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar terkait dengan parent, induk, dan anak. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini ya. First child, kemudian kita bisa menggunakan children. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.